Hai guys, kembali lagi bersama kami Imsadi, dan pada kesempatan kali ini kita masih akan memberikan tutorial. Sekarang sudah ada di tangan saya ya, Maxtron S10 LED. Di sini kita akan memberikan tutorial mengenai cara flashing ROM atau flashing firmware untuk mengatasi masalah boot loop. Nah, buat kalian semua yang memiliki smartphone ini dan belum mengetahui mengenai cara flashing firmware, kalian bisa menyimak tutorial ini. Dan sebelumnya pastikan kalian sudah mendownload firmware yang sudah kami sediakan. Kalian bisa mengunjungi tautan di bagian deskripsi bawah. Kami sudah menyediakan file-file yang diperlukan untuk memulai langkah flashing. Dan buat kalian semua yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara flashing firmware, kalian bisa simak terus video dari kami. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya guys. Oke, jika kalian sudah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, kalian bisa mengumpulkannya ya seperti ini biar mudah cara kerjanya. Oke, sekarang kita akan langsung ekstrak untuk SA USB drivernya ya. Untuk kalian yang belum mengetahui mengenai cara menginstal driver ini, kalian pastikan simak terus video ini, jangan sampai terlewatkan supaya nanti tidak ada kesalahan ketika proses flashing ya. Oke, kita tunggu dulu untuk proses ekstrak firmware ya. Mungkin diperlukan waktu, tapi ini karena filenya tidak memiliki ukuran yang besar, jadi mungkin proses ekstrak ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Buat kalian semua yang memiliki masalah boot loop pada Maxtron ya, smartphone Maxtron S10 LED, di sini kalian bisa langsung menginstal firmware. Tapi biasanya kalian bisa sebagai langkah awal kalian bisa menyetel ulang ke pabrikan jika memang tidak ingin melakukan flashing, karena mungkin terlalu repot dengan beberapa file ya. Tapi yang buat kalian yang sudah siap untuk menginstal firmware, kalian pastikan bisa mendapatkan tutorial yang tepat. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menginstal driver mungkin ya. Oke, kita ekstrak dulu lah untuk SPD flash toolnya ya. Ini yang terakhir yang akan kita ekstrak, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut untuk langsung menginstal drivernya. Di sini ini adalah drivernya. Kalian bisa menginstal driver ini, biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama juga. Ini tinggal next saja seperti ini. Jika misalkan ada muncul notifikasi atau pesan-pesan yang mungkin diperlukan ketika menginstal driver, kalian pilih install this driver anyway ya. Oke, kita tunggu hingga proses instalasi driver selesai. Oke, ini sepertinya beberapa driver sudah terinstall. Oke, sekarang kita akan install untuk bagian lainnya ya, driver lainnya. Oke, ini sepertinya tidak kompatibel. Kita install driver lainnya yang masih bisa diinstal. Pilih install, kemudian kita tunggu hingga proses mengatakan finish ya. Mungkin tampilannya seperti ini, kemudian klik finish. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuka aplikasi SPD Flash Tool. Karena file ini dalam format pack file ya, dimana kita bisa menggunakan SPD Flash Tool atau SPD Upgrade Tool untuk proses install firmware. Ini adalah tool gratis yang tersedia untuk smartphone dengan chipset Spectrum ya. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita tata dulu biar rapi ya. Kemudian
kita tambahkan file dari hasil ekstrak tadi, dimana kita mengekstrak firmware tadi. Ini kalau kita mengumpulkan filenya menjadi satu folder, ini akan mudah cara mencarinya ya, seperti ini langsung ketemu. Oke, kita tambahkan filenya. Mungkin akan ada proses loading atau loading paket file ya biasanya ini. Sekarang sambil menunggu loading paket file atau filenya tertambahkan ke SPD Flash Tool, sekarang kita buka Device Manager. Oke, masih mengloading firmware ya. Memang biasanya membutuhkan waktu cukup lama ya, tergantung dari firmware itu sendiri. Oke, kita tunggu hingga proses loading ini selesai. Oke, Device Manager hampir terbuka. Nah, sudah terbuka Device Managernya. Sekarang kita geser, kita tata dulu dengan rapi supaya mudah pemahamannya ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, sekarang kita mulai untuk menginstal firmware ya. Oke, pastikan device kalian baterainya sudah dicabut, kemudian dipasang lagi seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa menekan tombol volume atas sebelum yang ke situ kita klik start terlebih dahulu. Nah, kemudian kita tekan tombol volume atas ini, tahan ya. Kita tekan tahan. Kemudian kita colok dengan USB kabel ke komputer hingga device terkoneksi seperti ini. Oke, kita tinggal menunggu proses flashing selesai. Biasanya membutuhkan waktu sekitar antara 10 menit atau 15 menit atau 20 menit tergantung dari firmware atau smartphone itu sendiri ya, modelnya ya. Oke, kita sekarang tunggu hingga proses ini selesai. Kita bisa santai dulu ya. Oke, flashing sudah selesai. Sekarang
kita bisa melihat bahwa proses flashing ini berhasil, dan langkah selanjutnya adalah kita bisa menyalakan device. Ketika sudah proses ini selesai, kita pilih stop ya, kemudian nyalakan device.